Pemirsa, elektabilitas PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres pada Pilpres 2024 mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Turunnya elektabilitas Ganjar membuat partai-partai lain mengambil kesempatan membentuk koalisi besar. Lalu langkah apa yang akan dilakukan PDIP? Akankah bergabung di koalisi besar yang akan dibangun atau membuat koalisi baru dengan sejumlah partai lain? Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia atau LSI terhadap 3 kandidat calon presiden memperlihatkan elektabilitas Ganjar Pranowo turun dalam 3 bulan terakhir. Penurunan tersebut terjadi sejak Januari 2023, di mana Gubernur Jawa Tengah tersebut sempat mengantongi elektoral 36,3%. Di bulan Februari turun menjadi 35%. Sementara di bulan April mengalami penurunan menjadi 18,8%. Menurut Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, ada sejumlah faktor elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan dalam hasil survei. Salah satunya munculnya dukungan yang dimunculkan Presiden Jokowi terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam rencana membentuk koalisi besar. Sebetulnya kita sudah mendeteksi ada gejala penurunan dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo itu. Kalau di survei LSI itu sejak Januari terlihatnya. Jadi survei LSI Januari itu dukungan terhadap Ganjar kan 36 hampir 37%. Di Februari itu turun menjadi 34, sekian atau 35 gitu. Jadi meskipun dia angka absolutnya itu tidak signifikan secara statistik, tapi kan ada kecenderungan. Nah, rupanya itu makin menurun sekarang gitu. Saya sejak awal memang menduga bahwa itu the power of endorsement dari Presiden Jokowi kepada Prabowo. Menanggapi adanya koalisi besar yang digagas oleh Presiden Jokowi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapinya dengan positif. Menurutnya, koalisi tersebut dibangun demi menjaga stabilitas dan kondusivitas politik jelang Pilpres 2024. Dengan demikian, menggagas kerjasama partai politik besar sebagaimana pernah terjadi pada tahun 2014 dan 2019 yang lalu akan sangat kondusif secara politik, meminimalkan risiko-risiko politik yang tidak perlu, dan bagaimana ke depan dengan adanya konsolidator politik ini dapat memastikan agar Pilpres dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, pengamat politik Ubaidillah Badrun mencermati ada 3 faktor yang menyebabkan merosotnya elektabilitas Ganjar Pranowo. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Ganjar Pranowo mengalami penurunan secara elektabilitas. Pertama, dalam beberapa bulan terakhir itu tidak ada hal baru yang menarik dari narasi Ganjar maupun aktivitas Ganjar di publik, di area publik, sehingga masyarakat mengalami titik jenuh terhadap sosok Ganjar Pranowo. Jadi tidak ada hal baru. Kemudian yang kedua adalah efek dari satu konstruksi publik yang menyebutkan bahwa Ganjar itu adalah faktor yang menyebabkan kompetisi sepak bola internasional U20 di Indonesia itu gagal. Yang ketiga, ada kasus-kasus yang hampir setahun lebih itu tidak dituntaskan oleh Ganjar dengan baik. Tak hanya Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya mengalami penurunan sebagai calon presiden. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai di mana tempat Ganjar Pranowo bernaung, juga mengalami penurunan. Berdasarkan hasil jajak pendapat LSI, meski mengalami penurunan, PDIP masih menduduki posisi puncak parpol dengan elektabilitas tertinggi di atas Gerindra dan Golkar. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.